Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Saat ini saya sedang berada di proyek dari rekan saya sahabat PU. Ini lokasinya atau lokasi proyek berada di Semarang Timur. Proyek bangun ruko yang berada di depan ini atau rumah toko sahabat PU 2 lantai. Nah, kita akan sekilas mengulas proyek dari rekanan saya ini yang berada di Semarang Timur sahabat PU. Baik, selamat menyaksikan. Bagi sahabat PU yang mau bangun rumah atau renovasi dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Karena saya Nugroho PU akan berbagi video setiap hari membahas segala hal tentang bangun rumah dan renovasi. Baik, ruko yang berada di depan ini itu sudah masuk ke tahap finishing sahabat PU. Kalau kita lihat dari depan sini, dari warnanya ini ada beberapa jenis. Yang pertama warna putih, kemudian yang kedua warna abu-abu, yang ketiga ada warna hitam, kemudian yang keempat ada warna coklat. Ya, jadi ada 4 tone warna atau 4 warna yang dipakai di proyek ini sahabat PU. Yang warna putih itu dominan ya, kemudian untuk warna abu-abunya hanya sebagai penghias saja, dan juga warna hitamnya. Warna hitamnya ini di depan ini diterapkan atau diaplikasikan pada ban-banan yang mengelilingi openingan jendela yang berada di atas ini sahabat. Kemudian warna coklat ini merupakan pasangan dari conwood yang motifnya mirip-mirip dengan serat kayu sahabat PU. Ini pasangan conwood sahabat PU yang dipasang untuk tampak dari ruko ini. Oke, nah di depan ini adalah instalasi plumbingnya sahabat PU. Kita bisa lihat di sini. Nah, di depan ini adalah instalasi untuk septic tanknya. Ini pakai yang biotank ya, jadi tinggal tanam saja. Kemudian langsung diuruk seperti ini. Kemudian yang ada di depan ini adalah instalasi untuk air bersihnya atau biasa disebut dengan ground tank. Ini terbuat dari tangki air sepertinya merek Penguin sahabat PU, kemudian dikelilingi dengan pasangan bata. Sekelilingnya dipasang pasangan bata, kemudian diberi jarak ya. Ini nanti akan diuruk dengan menggunakan pasir sahabat PU. Gitu. Oke, jadi di sebelah sini ini ada ground tank untuk penyimpanan air bersih ya kan, sebelum dinaikkan ke atas gitu. Kemudian di sebelah sini ini terdapat septic tank. Begitu sahabat PU. Nah, kemudian ini untuk dalam dari rukonya. Mungkin di depan ini nanti akan difungsikan sebagai jendela ya, jendela kaca gitu ya. Berhubung ini sudah dipasang atau sudah dibuat openingannya, ini bisa jadi nanti pakai kusen, pintu dan jendela aluminium. Nah, di sini untuk pintunya sahabat PU. Di atas pintu ini terdapat conwood juga. Kemudian naik ke atas. Untuk plafonnya ini pakai gypsum sahabat PU. Kemudian untuk lampu-lampunya ini pakai downlight ya, downlight yang biasa. Kemudian pada sebelah sini juga terdapat lampu outdoor sahabat PU. Ini untuk penghias ya, warnanya juga hitam supaya selaras dengan tone warnanya tadi sahabat PU. Kemudian plafon ini dikelilingi oleh U-channel. Ya, ini untuk list daripada plafon ini sahabat. Oke, nah ini kondisi dalam ruko ini. Untuk granitnya memakai homogeneous style berukuran 60x60 ya, ini berwarna abu-abu sahabat PU. Kemudian untuk cat dominan di dalam ruangan ini itu berwarna putih sahabat PU. Untuk dinding maupun untuk plafonnya semua berwarna putih ya. Kemudian untuk outlet kelistrikannya di sini terdapat saklar ya, saklar double dan juga saklar single. Kemudian ada stop kontak. Ini pakai produk dari Schneider sahabat PU. Nah, ini juga termasuk bagus ya.
di proyek-proyek saya itu terkadang pakai Panasonic, terkadang pakai Schneider, terkadang pakai Bruco. Nah, merek-merek ini setara ya sahabat BU ya. Untuk outlet kelistrikannya. Kemudian ini terdapat box MCB-nya sahabat BU. Oke, nah kita pengen tahu ya berapa sih ukuran dari ruko ini. Sekarang saya mau coba cek dengan meteran digital saya sahabat BU. 4,6 sahabat BU, ini pinggir ke pinggir ya. Pinggir ke pinggir 4,69, sebut saja ini 4,7 seperti itu. Pinggir ke pinggir itu bukan as ke as, itu untuk lebar dari ruko ini. Kalau untuk panjangnya berapa sahabat BU? Kita akan coba cek ya. Saya coba pakai meteran digital lagi. 7,7, ini pinggir ke pinggir bagian dalam ya. Kemudian di atasnya ini terdapat struktur cantilever ya. Otomatis lantai 2-nya luasannya lebih luas jika kita banding dengan lantai 1-nya sahabat PU. Oke, di bawah sini di lantai 1 terdapat satu kamar mandi. Kamar mandinya bentuknya memanjang seperti ini sahabat PU. Untuk outlet saniternya belum terpasang di sini. Ini untuk granit dindingnya memakai ukuran 30 x 60. Kemudian untuk lantainya pakai ukuran 30-30. Kemudian di sini ada satu tanggulan berbentuk persegi seperti ini. Ini mungkin untuk sink mungkin ya, sepertinya seperti itu. Nah, kemudian ini untuk tangganya. Nah, ini untuk tangganya. Tangganya berbentuk letter L sahabat PU ya. Jadi tadi saya sedang berdiri di depan ya, kemudian masuk ke dalam ruko ini, kemudian masuk ke sini. Ini tangganya berbentuk letter L. Naik ketemu satu bordes, belok ke kiri seperti itu. Nah, ini tangganya lebarnya adalah, kita coba lihat sahabat PU. Lebar dari tangganya ini 1 meter ya. 1 meter dengan langkah datarnya adalah 30 cm ya. Kemudian langkah naiknya adalah sebut saja 20 cm. Jadi tangga ini itu lebarnya 1 meter, kemudian langkah datarnya 30 cm, langkah naiknya 20 cm. Dilengkapi dengan step nosing, kemudian ujungnya di bevel, kemudian ada plinnya, sambungannya Verstex. Oke, sekarang kita juga perlu tahu nih, berapa sih tinggi plafon yang berada di ruangan ini. Saya akan ngeceknya sahabat ya. Nah, untuk plafonnya ada di 3,49 meter. Sebut saja 3,5 meter ya. Bisa jadi ini floor to floornya adalah 4 meter sahabat PU. Oke, sekarang kita naik sahabat PU. Terdapat anak tangga ini, berapa anak tangganya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 itu ketemu di bordes sahabat PU. Kemudian belok kiri 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Terdapat 2 trap anak tangga. Nah, ini void tangganya sahabat PU ya. Jadi tangganya tidak ditutup full, namun masih terdapat void seperti ini. Ini untuk railingnya belum terpasang. Railingnya belum terpasang. Kemudian, nah mungkin ini ya yang disayangkan. Sebaiknya kalau bikin void seperti ini harus ada tanggulannya ya, supaya kalau ada kotoran atau lagi nyapu-nyapu di lantai 2 itu kotorannya tidak langsung jatuh ke bawah. Seperti itu sahabat PU. Oke, ini kondisi di lantai 2-nya. Untuk outlet kelistrikannya sama, masih mempergunakan dari produknya Schneider sahabat PU. Kemudian di lantai 2-nya ini terdapat satu kamar mandi. Pada bagian ujung itu mungkin ini untuk cuci-cuci ya sahabat PU. Kemudian ini untuk kamar. Namun sebentar. Oh sahabat PU, ini rupanya bukan terbuat dari dinding bata, namun dari partisi ya. Ini gipsum sahabat PU. Jadi ada rangka kemudian dilapisi dengan partisi sahabat PU. Sepertinya ini juga.
Coba saya ketok dulu sahabat PU. Oh iya, ini partisi sahabat PU ya. Ini partisi mungkin untuk menekan harga. Jadi untuk sekat-sekat ruangnya di lantai 2 ini menggunakan partisi. Apakah aman Pak Nugroho? Aman-aman saja untuk partisi seperti ini, karena struktur dari rumah ini telah disangga oleh kolom-kolom yang berada di kanan dan kiri dari bangunan ini sahabat PU. Sementara untuk sekat-sekat ruang ini ya hanya berfungsi sebagai sekat ruang, tidak untuk menahan konstruksi dari rumah ini sahabat PU. Nah, ini bagian depan dari ruko ini. Saya sekarang sedang berdiri di cantilevernya sahabat PU. Oke, ini dia ya. Ini kondisi sedang mendung sahabat PU. Oke, di lantai 2 ini berapa kira-kira ini untuk panjangnya sahabat PU? Saya mau kembali ukur. Panjangnya 9,3 pinggir ke pinggir. Kalau untuk lebarnya sama ya, untuk lebarnya sama dengan yang berada di bawah tadi. Ya, untuk lebarnya 4,69 atau 4,7 meter. Sahabat PU, demikian yang dapat saya sampaikan, sedikit review di proyek teman saya yang berada di Semarang Timur ini, sahabat PU. Sebelumnya saya juga baru saja berkunjung di proyek yang saya kerjakan di daerah Demak, Jawa Tengah, sahabat PU. Kemudian ini nggak ada salahnya saya keliling-keliling silaturahmi ke sahabat-sahabat saya yang juga tentu seprofesi dengan saya, sahabat PU. Demikian yang dapat saya sampaikan bahasan mengenai ruko 2 lantai yang berada di Semarang Timur ini, proses pembangunannya di kawasan yang sedang sangat berkembang ini sahabat PU. Saya Nugroho PU, terima kasih, sehat selalu untuk sahabat PU semua.